Nah, sejarah gelar Majolelo di Minangkabau lanjutan 2. Tahun 1128 dinasti Fatimiyah dari Mesir telah merebut Gujarat dan Taruih berusaha menguasai muara sungai Pasai. Mereka meneruskan kekuasaan mereka ke daerah-daerah hulu sungai Kampar kiri dan kanan di Minangkabau di bawah pimpinan Panglima Nazimuddin Al-Kamil yang tewas dalam peperangan memasuki daerah Ulu Kampar dan dikuburkan di Bangkinang tahun 1128 Masehi. Penduduk asli yang diserbunya mundur ke pedalaman Sumatera melalui Batang Sinamar yang pada waktu itu berasal dari sisa-sisa kerajaan Muarutakus yang dipimpin Raja Indra sekitar tahun 850 Masehi. Selanjutnya, turunan Raja Indra sampai ke negeri Ranah Tanjung Bungo. Di daerah itu, beliau berganti nama menjadi Majo Indo, dalam kurung Maharaja Indra, menggantikan Sultan Tumangguang yang bergelar Sultan Nan Alam. Maharaja Indra mendirikan rumah pertama di Pagaruyung dengan nama Rumah Bukit. Konon kabarnya beliau menjadi Raja Alam Minangkabau yang kedua balik. Namun dinasti Fatimiyah di Mesir tahun 1168 dimusnahkan oleh Sultan Salahuddin. Akibatnya dalam tahun 1991 tentara dinasti Iko tinggal di Hulu Kampar terpukul mundur ke pedalaman. Kelompok yang terpukul mundur dan masuk ke pedalaman Minangkabau bergabung dengan keturunan Maharaja Indra ke Pagaruyung sampai Panglima Burhanuddin Al-Kamil meninggal dunia tahun 1000 Masehi dan dikuburkan di Kampung Kuntu di tepi Sungai Kampar kiri. Pada tahun 1301, pengikut dari kerajaan Aru Barumun masuk kembali ke Ulu Kampar kiri dan Kampar kanan sampai tahun 1339, mendirikan perkampungan Sultan Barumun di situ. Kelompok Sultan Aru atau Barumun ikulah yang dikalahkan oleh tentara Adioterman ketika ia pulang kembali dari Majapahit ke kampung ibunya Darah Petak di Sungai Lansik. Selanjutnya mendirikan Nagari Pagaruyung. Pada tahun 1281, Kesultanan Dayak atau Pasai dimusnahkan oleh Kesultanan Mamaluk dinasti yang datang dari Mesir di bawah komando Laksmana Ismail Al-Siddiq. Kebetulan pada saat yang sama Kesultanan Pasai diserang oleh suku asli orang-orang Batak atau Gayo dari pedalaman. Salah seorang bekas prajurit Kesultanan Pasai, Marasilu, hafal Al-Quran 30 juz luar kapalo. Oleh Laksamana Ismail Al-Siddiq, Marasilu diangkat Majelis Sultan Kesultanan Pasai yang pertama bergelar Malik Us-Saleh. Selanjutnya orang ikulah yang membuat Al-Quran tulisan tangan dan salah satunya diberikan kepada Syekh Burhanuddin Shah di Ulakan Pariaman. Tahun 1402 seorang pedagang asing dari Maghribi Afrika Utara masuk ke Natal. Ia mengemban Islam masih mazhab Maliki di Tapanuli Selatan dengan nama Maulana Malik Ibrahim, tapi gagal karena di Minangkabau Allah lebih dahulu berkembang ajaran Islam mazhab Syiah dari Ulakan Pariaman. Iko kemudian pindah ke Gresik. Maksudnya ia kemudian pindah ke Gresik, Jawa Timur dan meninggal di Gresik tahun 1419.
Sedangkan di Minangkabau, ia sempat meninggalkan keturunan dan namanya Syekh Makribi yang sampai sekarang masih terkenal di daerah Natal dan Ayabangi. Oke, Bayus. Buat